Halo, apa kabar? Sehat selalu ya yang bergabung di video ini. Masih bersama saya, Masih Rajago, untuk belajar matematika lebih mudah dan menyenangkan. Ini akan kita bahas untuk materi bab 2 seluruhnya, ya. Jadi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Yang pertama itu kita bahas adalah pertidaksamaan kuadrat. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat seperti yang sudah kita pelajari, yang pertama boleh dengan cara, ayo kita ingat ya, memfaktorkan. Oke, yang kedua apa? Ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara rumus A, B, C, ya. Jadi pertidaksamaan kuadrat itu ditandai dengan apa? Salah satu variabelnya berpangkat 2. Kemudian pertidaksamaannya yang apa? Kita ingat bahwa ini bacanya adalah lebih dari. Bagus. Ini bacanya apa? Kurang, ya, kurang dari. Nah, kemudian kalau ini lebih dari, ya, lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Kalau yang ini dibacanya kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan sudah ditandai tanda kurang dari. Oke, cara di sini sudah saya buat soalnya yang kita pilih A, B, C, D, E. Ini model soal PTS perguruan tinggi swasta ya, atau model UN. Jadi kalau kita lihat memfaktorkan dia karena 1 berarti 1 kali 1 hanya itu kan. Oke, melengkapkan kuadrat sempurna. Kita ambil rumus yang ketiga, rumus ABC. Kita pakai rumus ABC. X kuadrat tambah 4X tambah 1 kurang dari 0, ya. Kita pakai rumus ABC. Rumus ABC-nya apa? X1, X2 negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC, ya. Tapi sebelum ke rumus ABC, kita cek dulu diskriminannya. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC, biar kita tahu dia memiliki akar-akar atau tidak, ya. Nah, jadi diskriminan sama dengan B kuadrat. Mana di sini kita lihat bahwa di sini adalah A-nya koefisien dari X kuadrat 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 1. Oke, kita gantikan ke rumus. Berarti 4 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 1. Maka D-nya adalah 16 dikurang 4 adalah 12. Dalam diskriminan ada yang disebut nama dengan D ini sama dengan 0. Artinya akar-akarnya kembar. Nah, kita hanya mengulas kembali ya. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti akar-akarnya tidak ada. Nggak perlu dicari ya. Nah, kalau D-nya ini seperti ini, lebih dari 0, maka akar-akarnya itu adalah berbeda. Nah, jadi ini D lebih dari 0, berbeda ya. Nah, coba kita masukkan ke rumus. Negatif B. Negatif B-nya adalah negatif 4 plus minus akar dari ini merupakan diskriminan. Diskriminannya tadi sudah 12 ya. Maka ini negatif 4 plus min ini per 2A ya, sorry. Ini coba saya sedikit ya. Nah, ini per 2A, jangan lupa rumusnya. Negatif B berarti negatif 4 plus minus akar dari ini diskriminan. Diskriminannya 12 per 2A, 2 kali 1 ya. Maka negatif 4 plus minus ini akar 12 ini boleh kita buat 4 kali 3 enggak? 4 kali 3 12 kan, per 2 kali 1 itu 2. Sama dengan negatif 4 akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Bagus. Ini 2 akar 3. Nah, 2 akar 3 per 2. Ini coba saya geser, ini per 2 ya. Oke, setelah ini karena sudah terisi tadi, saya lanjut ke sini aja. Oke, ini sama dengan
Ini akar 2 berarti sama dengan negatif 4 bagi 2. Kita ambil faktor negatif 4 dan 2. Berarti ini negatif 2 kali 1 tambah akar 3. Lihat, ini kan masih tetap plus minus ya. Plus minus, ini masih tetap plus minus. Jadi kalau kita sederhanakan negatif 4 bagi 2 adalah negatif 2. 2 bagi 2 adalah plus minus akar 3. Ini X1 dan X2. Maka kita ambillah X1 sama dengan, ambilnya plusnya dulu, negatif 2 tambah akar 3. X2 sama dengan negatif 2 kurang akar 3. Mana di sini nilai terkecil? Yang ini adalah nilai terkecil. Ini kita ambil nilai terkecil ya. Ini biar kita tahu nanti nilai terbesar. Oke, lihat. Tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari. Kalau dia kurang dari berarti menggunakan apa? Ayo, menggunakan apa? Menggunakan irisan. Mana terkecilnya adalah X2-nya. Maka irisan dari ini ada sama dengan tanda sama dengannya? Tidak ya. Tidak ada sama dengannya. Berarti negatif. Karena ini agak berarti ini X-nya kurang dari negatif 2 kurang akar 3. Ini kurang dari negatif 2 tambah akar 3. Oke, coba kita lihat di jawabannya. Ada enggak itu jawaban? Berarti jawabannya adalah, ya bagus, jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini pertidaksamaan rasional linier. Pertidaksamaan rasional linier di mana bentuknya adalah A per B. A per B, artinya berbentuk pecahan. Nah, cara menyelesaikannya kita sudah bahas. Kita buat dulu di ruas kanan itu sama dengan 0. 2 kurang 5X per X kurang 2. Pindahkan menjadi kurang 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti ini 2 kurang 5X per X kurang 2. Ini kan pecahan. Kita samakan penyebutnya kurang 3. Kali penyebut X kurang 2 per X kurang 2. Jadi 2 kurang 5X. Kita keluarkan dalam kurung. Berarti kurang 3X. Negatif 3 kali negatif 2. Berarti tambah 6 per X kurang 2. Nah, jadi ini kita buat kurang dari sama, lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan. Berarti ini 2 tambah 6 itu adalah 8. Kemudian negatif 5X kurang 3 adalah negatif 8X per X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Kita perhatikan koefisien, ini cara yang kedua. Koefisien X-nya tidak boleh negatif, padahal ini negatif. Berarti harus iya kali negatif. Ya, maka hasilnya adalah, kita pindahkan dia duluan, berarti negatif karena adalah 8X kurang 8 per X kurang 2. Nah, ini tandanya jadi dibalik. Kalau dibalik bilangan negatif. Oke, kita ambil satu per satu. Yang pertama kita ambil, saya garis di sini. Saya ambil pembilang. Kita ambil pembilangnya. Nah, ini pertama. Pembilangnya adalah 8X kurang 8 sama dengan 0. Berarti 8X ini 0 tambah 8. Maka X adalah 8 per 8. Hasilnya adalah 1. Ya, itu pembilang. Kita ambil penyebut. Penyebutnya.
X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Artinya ini X-nya tidak sama dengan 2 karena merupakan penyebut. Coba kita gambarkan pada garis bilangan. Kita gambar pada garis bilangan. Nah, 2. Yang ini 2, ini bulatan kosong karena penyebut. Kemudian 1 bulatan penuh pembilang. Mana 1 ini 2, ini 1. Oke, boleh kita uji coba. Kalau di sini tadi 2, ini 1. Posisinya posisi 0. Posisi 0 di mana? Di sini kan? Ini sini. Saya itu buat di sini 0. Coba kita uji coba. Kalau kita gantikan 0, X-nya sama dengan 0. Kita gantikan ke pertidaksamaan yang ini. Maka 8 kali 0 kurang 8 per 0 kurang 2. Nanti 8 kali 0, 0. 0 kurang 8 negatif 8. Berarti ini negatif. Negatif 8 per negatif 2. Negatif bagi negatif adalah positif. Berarti di sini adalah positif. Di sini negatif. Positif. Lihat tanda ketidaksamaannya kurang dari sama? Iya, kurang dari. Maka yang kita arsir adalah ini. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah antara 1 dan 2 X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Coba kita cek jawabannya. 1 kurang dari ini 2. Berarti jawabannya adalah A. Jadi kalau dalam pertidaksamaan rasional linear harus kita ingat yang namanya kalau tanda ketidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka kita menggunakan apa? Iya, gabungan. Jadi kalau dia kurang dari atau sama dengan, kita menggunakan apa? Irisan. Kemudian kalau dia lebih dari, berarti sama dengan menggunakan tanda positif di dalam garis bilangannya. Kalau di irisan menggunakan tanda negatif. Itu kau perlu ingat ya. Kita lanjut soal ketiga. Pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Berarti sudah linear berbentuk kuadrat lagi. Oke, sama. X per X tambah 2, kita pindahkan dia ke ruas kiri, berarti kurang X kurang dari sama dengan 0 ya. Kemudian X-nya per X tambah 2, ini kalikan dengan penyebutnya, berarti X tambah 2 per X tambah 2 kurang dari 0. Berarti X ini kalikan kurang X kuadrat, ini kurang 2 per X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Kita selesaikan. Ini negatif X kuadrat. Ini 2X ya, X kali 2 adalah 2X. Ini X kurang 2X adalah kurang X per X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Kita lihat tandanya. Tandanya ini tidak boleh persamaan yang kuadratnya, boleh koefisiennya harus positif. Ini kan positif. Jadi ini harus positif. Berarti ini apa? Dikali bagus, kali negatif. Berarti ini jadi X kuadrat, negatif kali negatif tambah X per X tambah 2 kurang dari sama dengan kalau dikali hilang negatif, maka harus tanda ketidaksamaannya dibalik ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu apa? Kita ambil pembilangnya. Pembilangnya itu adalah X kuadrat tambah X sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan ini, X ini adalah X kuadrat X tambah 1 sama dengan 0. X kali X kuadrat, X kali 1 adalah X ya. Maka kita ambil satu per satu. X sama dengan 0. Yang kedua, X tambah 1 sama dengan 0.
berarti ini X sama dengan 0 dikurang 1 adalah negatif 1 ya. Kemudian kita ambil penyebut. Nah, penyebutnya adalah X tambah 2 sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 2. Jadi catatannya ini X-nya tidak sama dengan negatif 2. Ada tanda sama dengannya di sini. Kemudian merupakan penyebutnya. Oke. Kalau dari sini, mana dia nilai terbesar? Ini adalah nilai terbesar. Kemudian ini adalah nilai tengah ya. Nilai tengah. Ini adalah nilai terkecil. Kita gambarkan dia pada garis bagus, pada garis bilangan ya. Nah, yang pertama coba kita lihat nilai terbesarnya 0, berarti ada bulatan penuh 0. Kemudian negatif 1 juga bulatan penuh, karena dia negatif berarti ke kiri. Ini juga negatif 2 bulatan kosong. Oke, coba kita lihat uji cobanya. Nah, kita nggak tahu di mana positif, di mana negatif. Kalau di sini kan 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini 1. Kita uji coba 1. X-nya sama dengan 1. Kita ke soal yang ini. Berarti 1 kuadrat tambah 1 per 1 tambah 2. Berarti ini adalah 2 ya. 1 kuadrat itu 1 tambah 1, 2. 1 tambah 3. Berarti ini hasilnya apa? Positif. Berarti yang di sini adalah positif. Di sini negatif. Nah, di sini positif. Sini negatif. Oke, kalau dari arsiran yang kita buat bukan tanda positif dan negatifnya, kita lihat tanda tidak samanya lebih dari. Tadi kalau dia tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti kita arsir dia ke positif. Nih positif. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah, himpunan penyelesaiannya ini X, ini lebih dari negatif 2, kurang dari sama dengan negatif 1, bulatan kosong. Atau ini X-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau dalam interval berarti ini negatif 2, negatif 1 tutup kurung kurawal karena tadi sama dengan, atau ini tutup kurung kurawal 0, tak terhingga tutup kurung biasa. Coba kita lihat di jawabannya. Mana jawabannya paling tepat? Berarti negatif 2, negatif 1 kurung kurawal. Berarti ini awalnya negatif 2, negatif 1. Jawabannya adalah, bagus. Jawabannya adalah C, ya. Baik, itu dia untuk yang pertama, video pertama untuk membahas pertidaksamaan rasional dan irasional. Satu variabel yang kita bahas untuk hari ini, saya berharap bisa dipahami. Dan kalau menonton videonya biar tulisannya bagus, dalam menonton video YouTube kan ada di sebelah kanannya itu ada titik 3. Kamu klik aja, kemudian ubah kualitasnya menjadi paling tinggi. Biasanya itu 720. Kamu klik itu aja, maka nanti tulisannya akan nampak jelas ya. Harap dimaklumi kalau ada kekurangan. Tetap semangat untuk belajar dan jaga untuk kesehatannya. Terima kasih. Dah.